Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kalam atau beberapa nasihat yang berkaitan dengan akhlak, di mana pada kesempatan ini ada beberapa tema yang diketengahkan. Selamat menyimak. Mengekang hawa nafsu. Perangilah hawa nafsu kalian sebagaimana kalian memerangi musuh-musuh kalian. Yang kedua, sesuai dengan perjuangan jiwa seseorang dan penolakannya terhadap syahwatnya, serta penolakannya untuk mengikuti kesenangan yang diharamkan, dan penolakan atas apa yang menjadikan mata berkeinginan memandangnya, maka disitulah terletak pahala dan siksaannya. Nasihat yang ketiga, orang yang bijak adalah yang dapat menguasai hawa nafsunya. Dan yang keempat, janganlah sekali-kali engkau menuruti hawa nafsumu, dan jadikanlah yang membantumu untuk menghindar darinya, agar pengetahuanmu bahwasanya ia berupaya mengalihkan perhatian akalmu, mengacaukan pendapatmu, mencemarkan kehormatanmu, memalingkan kebanyakan urusanmu, dan memberatkanmu dengan akibat yang engkau tanggung di akhirat. Sesungguhnya nafsu adalah permainan, maka jika datang permainan menghilangkan kesungguhan, padahal agama tidak akan pernah berdiri tegak dan dunia tidak akan pernah menjadi baik kecuali dengan kesungguhan. 5. Sesungguhnya saat engkau meninggalkan kebenaran, engkau pasti sedang menuju kepada kebatilan. Dan saat engkau meninggalkan sesuatu yang benar, engkau meninggalkannya menuju kesalahan. Yang keenam, kepada Allah lah kami berharap agar Dia memperbaiki apa yang rusak dari hati kami, dan kepadanya lah kami memohon pertolongan untuk memberikan petunjuk pada jiwa kami. Sebab hati berada di tangannya. Dia mengaturnya sesuai dengan yang Dia kehendaki. Kalam yang ketujuh, orang yang baik adalah yang mampu mengatur nafsunya sesuai keinginannya dan menolaknya dari segala keburukan. Sedangkan orang yang jahat adalah yang tidak seperti itu. Yang kedelapan, janganlah engkau menuruti nafsumu dan perempuan, dan kerjakanlah apa yang menurutmu baik. Nasihat yang kesembilan, cegahlah nafsu yang bertentangan dengan akalmu, yaitu dengan menentang keinginannya. Nasihat atau kalam-kalam berikutnya yaitu tentang kesantunan dan pemberian maaf. Kesantunan adalah penutup yang menutupi, sedangkan akal adalah pedang yang tajam. Maka tutupilah kekurangan perangaimu dengan kesantunanmu, dan perangilah nafsumu dengan akalmu. Kesantunan adalah perangai yang utama. Kesantunan adalah keluarga. Keempat, ada kalanya suatu kalimat ditelan tidak jadi diucapkan oleh seorang yang santun karena khawatir dampak buruk darinya. Dan cukuplah kesantunan itu sebagai penolong. Kelima, seandainya engkau bukan seorang yang santun, maka jadikanlah dirimu seperti orang yang santun. Sebab barang siapa yang menyerupai suatu kaum, hampir-hampir dia termasuk golongan mereka. 6. Orang yang paling utama maafnya adalah orang yang paling kuasa membalas. Maafkanlah orang yang menzolimi. Kedelapan, sesungguhnya Allah ingin agar kekhilafan orang yang murah hati dimaafkan. Dan yang kesembilan, maafkanlah kesalahan manusia, dan janganlah engkau mengadukan kesalahan siapapun yang engkau sendiri tidak menyukainya.
Yang ke-10, maaf diberikan kepada orang yang mengakui kesalahan, bukan kepada orang yang terus-menerus melakukan kesalahan. Yang ke-11, janganlah engkau mempermalukan wajah orang yang meminta maaf dengan mencelanya. Dan yang ke-12, permintaan maaf menjadi rusak di tangan seseorang yang tercela, sama dengan baiknya ia di tangan orang yang mulia. 13, biasakanlah dirimu dengan toleransi. Terimalah permintaan maaf orang yang meminta maaf kepadamu. Dan yang ke-15, jika engkau ingin bersahabat dengan seseorang, buatlah dia marah. Maka jika dia tetap berlaku adil kepadamu dalam kemarahannya, jadikanlah dia sahabatmu. Tapi jika tidak demikian, tinggalkanlah ia. Yang ke-16, jika engkau mendengar perkataan yang mengganggumu, maka tundukkanlah kepalamu, karena sesungguhnya perkataan tersebut dapat menjatuhkanmu ke dalam dosa. Dan yang ke-17, alat atau sarana kepemimpinan adalah kelapangan dada. Ayat yang berikutnya atau kalam-kalam yang berikutnya yaitu tentang menjaga rahasia dan menyampaikan amanat. Di antara penyampaian amanat adalah membalas kebaikan karena ia seperti titipan padamu. Menyampaikan amanat adalah kunci rezeki. Dan yang ketiga, tidak semua rahasia boleh engkau buka kepada orang lain, dan tidak semua yang kau ketahui boleh engkau beritahukan kepada orang lain. Yang keempat, janganlah engkau mengkhianati orang yang mengamanatkan kepadamu, meskipun dia telah mengkhianatimu. Yang kelima, rahasiamu adalah darahmu atau nyawamu, maka janganlah engkau mengalirkannya atau mempercayakannya, kecuali pada urat lehermu atau orang yang terdekat denganmu. Yang keenam, percayakanlah rahasiamu kepada satu orang saja, sedangkan musyawarahkanlah kepada 1000 orang atau kepada orang banyak. Nasihat yang ketujuh, saudara yang terpercaya adalah yang dapat menampung atau menjaga rahasia. Dan yang kedelapan, hak setiap rahasia adalah untuk dijaga, dan rahasia yang paling berhak mendapatkan penjagaan adalah rahasiamu bersama Tuhanmu dan rahasianya bersamamu. Ketahuilah, barang siapa yang mencemarkan orang lain, niscaya dia akan dicemarkan. Dan barang siapa yang membocorkan rahasia, maka dia telah membolehkan darahnya sendiri untuk ditumpahkan. Yang kesembilan, obat segala penyakit adalah menyembunyikan penyakit itu. Yang ke-10, setiap kali bertambah banyak tempat menyimpan rahasia, akan bertambah banyak pula hilangnya atau terbongkarnya rahasia. Yang ke-11, prasangka-prasangka selalu mendesak sesuatu yang dirahasiakan, tak tahan untuk segera membongkarnya. Nasihat yang ke-12, boleh saja engkau memiliki banyak sahabat, tetapi hendaklah engkau mempercayakan rahasiamu pada seorang saja di antara mereka. Dan yang ke-13, janganlah engkau meletakkan rahasiamu kepada orang yang menurutmu tidak dapat dipercaya untuk menyimpan rahasia. Nasihat yang ke-14, janganlah engkau menyebarkan rahasia orang yang telah menyebarkan rahasiamu. Dan yang ke-15, barang siapa yang menyembunyikan rahasianya, maka pilihan ada di tangannya. Tema berikutnya yaitu berhati-hati. Yang pertama, dengan kelemah lembutan kebutuhan akan dapat diperoleh, dan dengan berhati-hati akan mudah segala hal yang dikehendaki.
Pilihlah untuk sumber airmu. Meneliti adalah keharusan. Dan yang keempat, tergesa-gesa dalam segala urusan akan menghasilkan kesusahan. Penyebab utama penyesalan menghilangkan kesatriaan, celak pada akal, dan bukti akan kelemahan akidahnya atau keyakinannya. Yang kelima, orang yang berpikir sebelum melakukan sesuatu akan berhasil mencapai tujuan atau hampir, sedangkan orang yang tergesa-gesa akan menemui kegagalan atau hampir. Dan yang keenam, barang siapa yang dalam urusannya berada pada posisi tidak memikirkan akibatnya, maka dia telah menghadapkan dirinya pada musibah yang besar. Yang ketujuh, menggerakkan yang diam lebih mudah daripada mendiamkan yang bergerak. Dan yang kedelapan, hindarilah olehmu perkataan-perkataan aku duga, aku kira, dan aku berpendapat. Yang kesembilan, tahanlah dirimu dari suatu jalan jika engkau khawatir akan tersesat di dalamnya. Sebab menahan diri ketika ragu akan tersesat lebih baik daripada menaiki sesuatu yang menakutkan. Dan yang ke-10 atau yang terakhir, di antara taufik adalah berhenti ketika ragu. Itulah beberapa nasihat atau kalam dari Imam Ali radhiyallahu anhu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.